Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Siapa di sini yang pengen punya website tapi bingung mau mulai dari mana? Tenang aja, kita bakal bantu kalian kok. Di video kali ini, kita akan bikin contoh website sederhana pakai Bootstrap. Gak perlu coding yang ribet-ribet. Kita bakal jelasin step by step sampai kamu bisa hosting web kamu sendiri di GitHub secara gratis. Siap-siap jadi web developer cilik yang keren ya. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 8. Saya, Siti Kamalia Ramdona, dan teman saya, Siva Amelia, Fatan, dan juga Jidan. Kami akan membantu kalian untuk membuat website dengan mudah. Oke, simak video berikut ini ya. Sebelum mulai, untuk membuat suatu website, aku mau nanya dulu nih, kalian tahu gak sih apa itu Bootstrap dan GitHub? Oke, kalau belum tahu, aku bakal jelasin ke kalian apa itu Bootstrap dan GitHub. Bootstrap adalah sebuah framework atau kerangka kerja. Jadi, dia itu seperti sebuah kotak mainan berisi berbagai macam blok bangunan untuk membuat website. Blok-blok ini sudah siap pakai, jadi kamu tidak perlu membuat semuanya dari awal. Kamu bisa memilih warna, ukuran, dan bentuk blok yang kamu suka untuk membangun halaman web yang keren. Sedangkan GitHub adalah tempat penyimpanan karya-karyamu, seperti sebuah lemari khusus yang menyimpan hasil bangunanmu dari kotak mainan Bootstrap. Kamu bisa menyimpan berbagai versi dari bangunanmu, melihat perubahan yang kamu buat, dan bahkan berbagi bangunanmu dengan teman-teman. Jadi, kesimpulannya, Bootstrap membantu kamu membuat website dengan cepat dan mudah, sementara GitHub membantu kamu menyimpan dan mengatur hasil karyamu. Nah, gimana nih? Kalian sudah paham kan definisi Bootstrap dan GitHub? Oke, kalau sudah, mari kita langsung masuk ke pembuatan website. Sebelum memulai, kita perlu siapkan beberapa alat dulu. Bayangin aja, bikin website itu kayak lagi bangun rumah. Kita butuh bahan bangunan yang tepat kan? Nah, bahan bangunan kita ini berupa software dan tools yang bakal kita install di komputer. Yang pertama ada software dan tools. Di antaranya itu ada Visual Studio Code atau editor kode lain. Pertama-tama kita butuh editor kode. Editor kode ini kayak pena dan kertas bagi dan nulis kode website. Salah satu editor kode yang populer dan mudah digunakan adalah Visual Studio Code. Kalian bisa download secara gratis di website resmi mereka. Terus selanjutnya ada web browser, misalnya kayak Google Chrome, terus Yahoo, pokoknya web browser lah. Kalau ini kalian udah tahu lah ya buat apaan. Terus yang selanjutnya ada akun GitHub. Kita butuh tempat menyimpan kode-kode kita. Tempat ini namanya GitHub. GitHub itu kayak gudang online buat para programmer. Di sini kita bisa simpan, berbagi, dan bekerja sama dengan orang lain dalam membuat proyek website. Jadi, buat akun GitHub dulu ya. Nah, teman-teman, untuk membuat akun GitHub, kalian tinggal buka webnya dan pencet profile, lalu daftar. Ikuti arahan yang diberikan ya. Terus selanjutnya ada framework dan resource. Di antaranya ada Bootstrap yang versi terbaru dan HTML dan CSS dasar. Nah, sekarang kita udah punya editor kode dan tempat bersimpan kode. Selanjutnya kita bakal belajar tentang bahasa pemrograman dasar yang digunakan untuk membuat website, yaitu HTML dan CSS. HTML itu kayak kerangka sebuah rumah, sedangkan CSS itu kayak cat dan perabotnya. Intinya HTML itu sebuah rumah, tapi hanya kerangkanya aja. Tapi kalau CSS itu kayak pelengkap, biasanya kayak cat gitu.
chat, terus perabotan dan yang lain-lain lah. Intinya HTML itu kerangka, CSS adalah isinya. Dan buat HTML dan CSS ini kita bisa atur tampilan dan isi dari website kita. Jadi kalian bisa memilih tuh website mau kayak gimana, tampilannya mau kayak gimana. Oke? Yang ketiga ada file dan struktur folder. Terakhir kita buat folder baru di komputer untuk menyimpan semua file proyek website kita. Di dalam folder ini kita akan buat file-file seperti indeks HTML atau halaman utama, style CSS untuk mengatur tampilan, dan akses untuk menyimpan gambar, ikon, dan file lainnya. Nah, sekarang kita udah siap untuk memulai petualangan membuat website. Dengan alat-alat yang sudah kita siapkan, kita bisa belajar banyak hal tentang pembuatan website dan membuat website keren sesuai dengan keinginan kita. Oke, kali ini kita akan membuat website sederhana menggunakan Bootstrap, guys ya. Harus siapkan itu Visual Studio Code ini. Maka pertama kita akan membuat folder di sini, nama Bootstrap. Setelah itu kita buka Visual Studio. Itu kita langsung akan buat baru index HTML. Sudah, selanjutnya kita akan pergi ke Google untuk menyambungkan si Bootstrap ini ke kita di docs, dan kita pakai include Bootstrap CSS agar tampilan kita itu bisa diedit kita salin dan jadi setelah kita masukkan ini, kita akan bisa menggunakan framework di Bootstrap ini. Ya, kita akan membuat navbar karena di Bootstrap ini dia menyediakan sangat banyak sebuah susunan punya. Kita akan coba buat navbar ini. Nah, kita bisa langsung di sini karena sudah disediakan ya. Jadi sekalian jelaskan juga aja, langsung tempel sini di codingan ini navbar. Ini saya jelaskan. Jadi kita membuat kelas ya, nav isi navbar, kelas itu navbar ya, dan ini nih ciri khas Bootstrap ya. Jadi kita bisa edit atau bisa langsung dari depannya di HTML, jadi tidak usah perlu ke CSS lagi, balik lagi, jadi bisa langsung sini navbar expert. Jadi ini dia bentuknya akan diam, dan bg body dia akan dari di ya seperti gitulah. Sini kita buat div di sini kontainer agar bisa dibuat dengan nama navbar. Jadi ini bisa contohnya my website, ya navbar. Nah, ini untuk menyambungkan si website ini agar bisa tekan dan menuju kemana si lokasi ini. Dan ini bisa kita tambahkan
ada home, terus fitur pitching kita akan ganti aja, bisa jadi contohnya di sini kita about dan diganti sini sebagai kontak. Ini hanya contoh saja. Nah, fungsi pagar ini, jadi jika ditekan maka tombol ini itu akan pergi kemana. Misalnya bikin bot, nanti kak sini tinggal tambahkan bot, jadi pas pencet bisa langsung. Oke, selanjutnya kita akan buat, karena baru set itu ada 3 bagian ya, itu ada navbar, ada main konten, terus sama footer ya. Jadi di konten ini sebenarnya dari template tuh sudah ada, cuman kita akan buat lebih simpel. Jadi kita buat div, langsung enter. Tadi div ini kita kasih kelas ya, kelas sama dengan container ya. Container nt 4 biar agar jadi 4 lah sesuai dengan ini. Terus kita akan buat lagi dalam sini itu row ya, karena ada 2 baris. Kita akan buat row, kita akan buat div lagi, nama kelasnya adalah row ya. Oke, kelas dengan row. Nah, di row ini dibikin lagi ya agar tersusun. Jadi kita akan terbagi judulnya di ini contoh saja. Kita bikin div lagi, div enter, enter kan bisa panjang. Kita akan kasih kelas lagi, panjang kolom, jadi cost dan ini agar dia di pinggir kita akan menggunakan 8 biar sesuai. Selanjutnya di sini, nah kita akan tambahkan pesan seperti toh 1 buat soalnya selamat datang di website
selesai. Jadi kita tinggal kasih tulisan saja. Misalnya oke. Ini adalah sebuah website simple contoh saja ini ya, untuk kontainer ini. Jadi bisa ditambahkan lagi karena ini hanya untuk teruskan saja. Jadi kita akan lanjut ke bagian website ketiga, yaitu footer. Membuat footer di sini. Footer enter, kita kasih kelas lagi di footernya, kelas sama dengan backgroundnya kita akan naik jadi bg naik. Nah, buat tengah ya, kita akan center text center dan agar langsung start lagi, dan text dan start empty semua 5 agar dia sesuai. Tekan buat div lagi di sini, div kita akan kasih kelas lagi di sini, kelas teks agar di tengahnya ini dengan teks center p 3 min 3 ini enter p oke. Nah, contohnya di sini nah, ini saja footer terus. Nah, di sini kita untuk melihat hasil websitenya kita harus menggunakan ya aplikasi itu live server, bisa dicari di sini live server itu bisa diinstal. Bila sudah, tekan open with live server. Nah, ini jadilah sebuah website sederhana, bisa di home, buat kontak. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan membuat tutorial cara menghosting website menggunakan GitHub. Dan Wah, selamat, sekarang kalian udah punya website nih. Nah, sekarang
Sekarang kalian pengen kan kalau website statis yang kalian buat ini dilihat oleh orang lain? Oke, oleh karena itu mari kita hosting web kita agar bisa dilihat oleh orang lain. Cara buatnya itu, kita buka dulu GitHub dan kita buat repository baru. Kita klik di bagian kanan atas, klik New Repository untuk membuat repository baru. Nah, kita create repositorinya. Nah, kita buat kita klik di bagian kanan atas, klik New Repository untuk membuat repository baru. Nah, kita create repositorinya. Nah, kita buat namanya, misalnya aku mau kasih namanya web saya .github.io. Nah, lanjut kita tambahkan deskripsinya. Apa aja ya ini teman-teman, bebas. Nah, habis itu kita setting biar repositorinya ini public. Lalu kita create repository. Di sini nggak ada isinya karena kita tuh belum masukin filenya. Jadi di sini disarankan mau push yang ada atau bikin dari awal. Oke, selanjutnya kita buka file codingan kita. Nah, lalu kita klik kanan di dalam foldernya, lalu kita buka git bash. Kita ketikkan git init buat jadi repository. Lalu kita hubungkan repo lokal ke GitHub. Jika ada muncul notif seperti ini, maka kita harus konfirmasi email dan username ke akun GitHub kita. Kalian ketik apa yang aku ketikkan ya, seperti ini. Lalu kita masukkan username dan email kita ini ya. Jika sudah terverifikasi seperti ini, kita langsung push saja filenya. Oh, belum. Kita belum menambahkan semua filenya ke dalam repositorinya, jadi kita ketikkan dulu git add plus titik, kita tambahkan semua folder ini ke repositorinya. Kita coba klik di status. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung push dan kita tunggu beberapa saat. Nah, kita refresh halaman GitHub-nya. Nah, kalau sudah begini, tandanya filenya sudah masuk semua. Tapi kita ganti dulu nih brush-nya. Kita setting dulu brush-nya menjadi master. Nah,
Jika sudah, kalian balik ke kode lagi. Nah, ada titik kuning nih di sini. Kita klik aja. Kita tungguin. Kalau sudah kecapai semua, kalian buka lagi settingnya. Klik pages. Nah, di situ udah ada linknya tuh. Nah, kita klik aja. Dan tara, website kita sudah bisa dilihat oleh orang lain. Coba kita salin link URL-nya, kita paste. Nah, bisa ya. Nah, link ini bisa kalian bagikan ke teman-teman kalian. Jadi teman-teman kalian bisa melihat hasil karya website kalian. Wah, seru banget ya bisa bikin website sendiri. Sekarang kamu udah punya dasar untuk membuat website yang lebih kompleks lagi. Jangan lupa untuk terus belajar dan berlatih ya. Kalau kamu punya ide atau tutorial selanjutnya, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update terbaru. Sekian video tutorial dari kelompok kami.